Mbak. Silakan dulu, Mbak. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Dwi? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik, Mbak. Sekarang kesibukannya ngapain aja, Mbak? Sekarang masih kuliah, Bu. Masih kuliah ya, Mbak ya? Iya. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Iya. Kira-kira kapan, Mbak ya kita terakhir ketemu itu? Terakhir ketemu akhir-akhir kelas 12 mungkin ya, Bu. Oh iya ya, waktu kelepasan itu Iya. ya. Oke. Sekarang Mbak Dwi ini sekarang kuliahnya masih daring atau pas sudah luring? Masih daring, Bu, sampai sekarang. Oh masih daring. Iya. Berarti sekarang ini masih banyak waktu di rumah ya? Iya, benar, Bu. Untuk organnya sendiri bagaimana? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Mbak Dwi ini sekarang udah melaksanakan pekan UTS atau belum? Baru selesai kemarin, Bu. Baru selesai, gimana UTS-nya? Sulit apa enggak? Lumayan. Lumayan ya, tapi kan bisa Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Untuk UTS-nya sendiri masih daring atau Iya, luring? daring juga. Oh daring juga, Ibu Iya. pikir udah luring seperti itu tesnya. Mbak Dwi ini sudah berapa lama kuliah daring ini? Ya, daring mungkin udah 2 tahunan kali ya, Bu. Oh udah Dari semester 2. Oh udah 2 tahunan Mbak ya? Oh iya, Mbak Dwi ini sekarang sudah semester 5 ya? Iya. Cepat sekali Mbak ya. Kan masih daring ya. Mbak Dwi udah pernah ke kampus atau belum? Pernah, Bu, semester 1-nya. Semester satunya, Iya. maksudnya kalau pembelajaran dari ini Oh. selama dari ini? Iya, pernah kemarin semester 3 waktu ada praktikum offline. Waktu ada praktikum aja berarti ke Iya. kampusnya seperti itu ya. Kalau selama di rumah ini ngapain aja Pak selain mengikuti perkuliahan? Di rumah, selain kuliah saya juga bantu-bantu pekerjaan rumah gitu. Saya itu kayak ya nugas-nugas aja sih, Bu. Berarti mengisi kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu Mbak ya. Iya. Kan ya selain mengikuti perkuliahan juga mengerjakan tugas, Iya. terus bantu-bantu selama di rumah seperti itu Mbak. Nggak kangen dengan suasana kampus dan teman-teman yang lainnya Iya, Mbak? kadang kangen juga. Iya karena sudah lama Mbak ya Iya. tidak ketemu ya lewat Zoom atau Iya. Google Meet seperti itu ya kalau waktu perkuliahan. Cuma kuliah aja. Oh iya. Mbak Dwi sendiri apa ada yang bisa Ibu bantu? Kalau menemui Ibu seperti itu. Iya, jadi saya kesini mau berkonsultasi, Bu, dengan Ibu terkait masalah yang saya alami. Jadi Mbak Dwi ini ingin berkonsultasi dengan Ibu ya terkait permasalahan yang Mbak Dwi alami seperti Iya. itu Mbak ya. Atau bisa dibilang Mbak Dwi ini ingin melaksanakan proses konseling seperti itu ya. Iya, benar, Bu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Dwi ya, apakah sebelumnya Mbak Dwi ini sudah pernah melaksanakan proses konseling? Iya, pernah, Bu. Sudah pernah Mbak ya? Iya. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sekilas-sekilas saja ya mengenai proses, tujuan maupun asas sehingga Mbak Dwi bisa mengingatnya kembali seperti itu Mbak ya. Oke, jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai proses konseling. Jadi proses konseling ini proses di mana seorang konselor membantu seorang konseli untuk mencari jalan keluar dari permasalahan si konseli agar mencapai tujuan yang diharapkan seperti itu. Nah di sini kan yang berperan sebagai konselor yaitu Ibu dan yang berperan sebagai konseli yaitu Mbak Dwi. Jadi Mbak Dwi sendiri kan sudah tahu ya siapa yang konselor dan siapa yang konseli. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari proses konseling ini. Jadi tujuannya yaitu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan si konseli ini seperti itu dan sehingga dapat memandirikan si konseli tersebut seperti itu Mbak ya. Di sini Ibu hanya berperan sebagai penjembatan buat Mbak Dwi mengenai permasalahan Mbak Dwi seperti itu ya Mbak. Jadi yang dapat mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Dwi sendiri itu ya Mbak Dwi sendiri bukan dari Ibu Deni. Di sini Ibu hanya berperan sebagai fasilitator seperti itu Mbak ya. Lalu Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam proses konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana masalah yang Mbak Dwi ceritakan di sini itu sudah dijamin kerahasiaannya. Hanya Ibu dan Mbak Dwi saja yang mengetahui permasalahan tersebut. Orang lain di luar proses konseling ini tidak mengetahui permasalahan ini seperti itu Mbak ya. Jadi Mbak Dwi ini tidak perlu merasa khawatir maupun ragu jika permasalahan Mbak Dwi ini bocor sampai ke orang lain seperti itu. Untuk selanjutnya ada asas kesukarelaan,
di mana Mbak Dwi ini mengikuti proses konseling ini secara sukarela. Niat dari Mbak Dwi sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar ataupun dari pihak manapun, seperti itu Mbak ya. Iya. Untuk yang selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana Mbak Dwi ini menceritakan semua permasalahan Mbak Dwi secara terbuka kepada ibu tanpa ada yang ditutupi lagi, sehingga kita bisa mencari jalan keluarnya itu lebih mudah, seperti itu Mbak. Bagaimana Mbak Dwi? Apakah dari penjelasan ibu tadi ada yang tidak Mbak Dwi pahami? Bisa dipahami kok. Alhamdulillah jika Mbak Dwi bisa memahami penjelasan dari ibu ya. Iya. Oke, Mbak Dwi sendiri sudah siap apa belum untuk melaksanakan proses konseling ini? Sebelumnya ibu ingin bertanya ya, Mbak Dwi ini mengikuti proses konseling ini sudah secara sukarela ataukah ada paksaan dari pihak luar? Sukarela Bu, dari niat saya sendiri. Oke, jadi Mbak Dwi ini sudah secara sukarela ya, niat dari Mbak Dwi sendiri. Oke, ibu ingin bertanya nih sebelum kita menuju ke proses konselingnya ya. Mbak Dwi ini ingin melaksanakan proses konselingnya seminggu berapa kali pertemuan? Satu ataukah 2 kali pertemuan dalam seminggu? 2 kali mungkin Bu. Oh, 2 kali Iya. pertemuan dalam seminggu, seperti itu Mbak ya. Iya. Untuk sekali pertemuan nih minta berapa menit? 20 atau 30 menit? 20 menit. 20 menit saja. Iya. Jadi kita sepakati ya Mbak ya, kalau proses konselingnya seminggu 2 kali pertemuan dan setiap pertemuan 20 menit, seperti itu Iya. Mbak ya. Untuk waktunya nanti disesuaikan dengan Mbak Dwi saja ya, free-nya Mbak Dwi kapan, karena kan Mbak Dwi ini sekarang kan ya sibuk perkuliahan, Iya. seperti itu, semester 5 kan ya, semakin padat-padatnya tugas, seperti itu Mbak ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita melaksanakan proses konselingnya, ingin bertanya kepada Mbak Dwi ya, apakah Mbak Dwi sudah siap untuk melaksanakan proses konseling ini? Iya, sudah siap. Oke, jika Mbak Dwi sudah siap, sekarang Mbak Dwi bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Dwi alami kepada Ibu. Silakan Mbak, tanpa ada yang ditutupi Mbak ya. Iya. Jadi begini, saya akhir-akhir ini tuh merasa kalau suka kesal gitu kalau chat saya nggak dibalas sama teman saya atau nggak gitu, kalau lagi chat di grup gitu kadang cuma diri doang gitu sama teman-teman saya. Oke, jadi Mbak Dwi alami saat ini tuh Mbak Dwi itu merasa kesal karena chatnya itu tidak dibalas oleh teman-teman Mbak Dwi, seperti kayak diacukan, seperti itu ya Mbak ya. Benar. Mbak Dwi kayak merasa tidak dihargai, mengapa kok chat saya tidak dibalas, seperti itu Mbak ya. Iya. Lalu akibat dari keyakinan Mbak Dwi seperti itu, untuk Mbak Dwi sendiri bagaimana? Akibatnya saya jadi sering berpikiran negatif Bu, tentang diri saya sendiri maupun orang lain. Kayak saya merasa kalau chat saya itu nggak dibalas, saya tuh merasa nggak dihargai, nggak dipeduliin gitu kan. Terus saya merasa kalau mungkin chat saya ini menyinggung orang lain atau orang lain itu nggak suka sama saya kayak gitu. Jadi Mbak Dwi ini akibatnya mempunyai keyakinan seperti itu kan, saya merasa tidak dihargai seperti itu, terus lebih kayak overthinking, berpikiran negatif seperti itu Mbak ya. Lalu apa yang Mbak Dwi inginkan? Seharusnya itu bagaimana? Saya pengennya setiap saya chat itu dibalas gitu, meskipun balasnya agak lama tapi jadinya dibalas gitu. Apalagi kalau di grup biasanya kan saya tanya tugas gitu, kadang nggak ada yang balas, jadinya mereka nggak tahu ya balas aja nggak tahu gitu, jadinya kan saya dapat jawaban gitu. Berarti Mbak Dwi ini ingin selalu mendapatkan jawaban seperti itu Mbak ya, ketika chat personal maupun chat secara grup, seperti itu Mbak ya. Lalu apa yang Mbak Dwi rasakan jika chat Mbak Dwi ini tidak dibalas? Saya merasa kesal sendiri sih Bu. Jadi Mbak Dwi ini kayak merasa kesal sendiri seperti itu jika chatnya tidak dibalas, seperti itu Mbak ya. Lalu menurut Mbak Dwi sendiri, kan menurut pemikiran Mbak Dwi ya, Mbak Dwi, teman Mbak Dwi ini kenapa kok nggak balas WA Mbak Dwi, chat Mbak Dwi? Menurut Mbak Dwi sendiri bagaimana? Apa yang Mbak Dwi pikirkan? Menurut saya mungkin karena mereka nggak ingin balas, atau enggak mereka emang nggak suka sama saya. Kalau nggak gitu emang chat saya salah atau menyinggung perasaan sampai mereka malas buat balas chat saya gitu. Oke, jadi Mbak Dwi sampai berpikiran bahwa memang chat Mbak Dwi salah seperti itu, atau enggak gitu, orang itu teman Mbak Dwi tidak suka dengan Mbak Dwi seperti itu. Kalau kok sampai berpikiran seperti itu, kenapa Mbak?
Karena saya merasa dicuekin gitu loh Bu. Merasa diacuhkan kayak mereka tuh eh, nggak butuh saya gitu loh. Berarti Mbak Dwi saya merasa kayak mereka itu nggak butuh Mbak Dwi seperti itu Iya. Mbak ya. Tapi kan itu ya saya belum tentu benar seperti itu Iya. Mbak ya. Eh, Terus nih kan di sini Mbak Dwi kan sudah menceritakan permasalahan Mbak Dwi ya. Di sini Ibu akan memberikan salah satu teknik dalam proses konseling. Jadi teknik di sini yaitu berupa teknik reinforcement. Teknik reinforcement ini berupa teknik penguatan, di mana teknik ini berupa teknik penguatan positif maupun teknik penguatan negatif. Untuk yang teknik penguatan positif ini dapat berupa memberikan reward pada diri Mbak Dwi. Untuk yang negatif dapat memberikan punishment kepada Mbak Dwi sendiri. Nah, di sini Ibu akan memberikan teknik reinforcement positif, yaitu dengan memberikan reward kepada Mbak Dwi apabila Mbak Dwi ini bisa menghilangkan keyakinan Mbak Dwi yang irasional tadi. Seperti Mbak Dwi ini merasa tidak dihargai, seperti itu berpikiran negatif, merasa diacuhkan, merasa tidak mempunyai teman, merasa tidak diinginkan oleh temannya, seperti itu Mbak ya. Agar lebih berpikiran yang rasional, lebih berpikiran positif, kayak tidak mungkin berpikiran seperti itu Mbak ya. Lalu Ibu ingin bertanya kepada Mbak Dwi, apa Mbak Dwi tidak berpikiran sebelumnya mengapa chat Mbak Dwi ini tidak dibalas? Enggak. Enggak. Saya cuma berpikiran ya itu tadi kayak mereka nggak suka aja sama saya gitu. Oke, jadi Mbak Dwi hanya berpikiran teman Mbak Dwi ini tidak suka dengan Mbak Dwi seperti Iya. itu ya. Berarti Mbak Dwi ini tidak pernah berpikir bahwa mungkin temannya lagi sibuk ngapain seperti itu. Tidak pernah. Oke, untuk Mbak Dwi sendiri nih, kalau ada chat dari temannya, Mbak Dwi apakah selalu membalas chat dari temannya tersebut? Iya, saya selalu belajar, tapi kadang itu lama. Soalnya kan saya juga ada kegiatan lain gitu. Oke, jadi Mbak Dwi ini tetap membalas chat meskipun lama seperti Iya. itu Mbak ya. Lalu gimana kalau itu terjadi pada teman Mbak Dwi, seumpama tidak membalas chat Mbak Dwi karena lagi sibuk atau kegiatan lain seperti itu? Tanggapan Mbak Dwi sendiri bagaimana? Iya sih Bu. Sepertinya saya juga harus bisa berpikir kebalikannya gitu. Kalau misal saya yang ada kegiatan lain gimana gitu. Jadi saya bisa memahami uh, isi pikiran dari orang lain itu kayak gimana gitu. Iya, karena kita kan tidak tahu ya. Nah, jadi kita belum tentu sesuai dengan keyakinan kita seperti Iya. itu. Kan tadi Mbak Dwi sudah Ibu balikan ya, seumpama Mbak Dwi Iya. seperti itu. Nah, seumpama sudah tahu penyebabnya, kalau teman Mbak Dwi sibuk, apa Mbak Dwi tetap ingin chatnya itu dibalas? Sepertinya saya hanya lebih mengontrol emosi saya aja sih Bu. Kayak kalau nggak dibalas berarti saya harus sabar, kayak nggak boleh kesel, nggak boleh berpikiran negatif pada orang lain dulu gitu. Oke, jadi Mbak Dwi ini tidak perlu berpikiran negatif lagi kepada orang lain seperti itu ya. Iya. Lalu harapan Mbak Dwi untuk kedepannya ini seperti apa? Harapannya saya lebih bisa berpikiran positif lagi kepada orang lain, terus lebih bisa memahami orang lain kenapa mereka bisa nggak balas chat saya gitu. Bisa memahami mungkin mereka ada kegiatan lain, mereka sibuk nggak bisa pegang HP 24 jam kayak gitu. Jadi harapannya itu lebih bisa memahami orang lain seperti itu ya, tidak overthinking lagi, berpikiran negatif terhadap orang lain seperti itu ya. Menurut Ibu itu harapan Mbak Dwi itu sudah sangat bagus ya. Hanya saja di sini Mbak Dwi memerlukan sebuah penguatan agar menguatkan keyakinan Mbak Dwi ini yang lebih rasional, tidak yang irasional. Kan di sini yang lebih kuat itu keyakinan Mbak Dwi yang irasional tadi ya. Jadi sekarang yang lebih kita penguatan ini yang pemikiran yang rasional seperti itu Mbak. Lalu gimana, apa yang Mbak Dwi lakukan jika Mbak Dwi ini berhasil menghilangkan keyakinan Mbak Dwi yang irasional tersebut? Jadi biasanya kalau chat saya nggak dibalas tuh saya biasanya langsung kayak menjauhi interaksi sama orang yang nggak balas chat saya itu kan, kayak langsung menarik diri gitu. Jadi mungkin saya bisa nanti kalau misal saya bisa sabar gitu, saya akan lebih mendekatkan diri kepada orang itu biar bisa lebih akrab, lebih banyak memperbanyak interaksi sama orang tersebut. Berarti lebih
melakukan interaksi pada orang tersebut agar tahu kenapa ya chat saya tidak dibalas seperti itu. Lalu apa yang Mbak Dwi berikan kepada diri reward buat Mbak Dwi sendiri jika Mbak Dwi ini berhasil menghilangkan keyakinan irasional tersebut? Buat saya apa ya, mungkin lebih ke kayak lebih apa enjoy seperti itu, lebih kayak lebih menikmati lebih menikmati, kayak tidak berpikiran negatif, kayak rewardnya kalau saya bisa menghilangkan keyakinan yang irasional saya ini, saya akan lebih enjoy seperti itu, kayak hidup saya jadi nggak bisa berpikiran kayak jalan-jalan seperti itu, kayak menyenangkan diri sendiri seperti itu ya. Oke, jadi di sini Mbak Dwi hanya perlu berkomitmen ya untuk bisa menghilangkan keyakinan yang irasional tadi. Jadi Mbak Dwi sendiri itu harus berpikiran positif, selalu berpikiran positif kepada orang lain. Jadi tidak berpikiran negatif. Kayak contohnya seperti ini ya Mbak. Kalau Mbak Dwi tidak dibalas chatnya, oh mungkin teman saya lagi sibuk, berpikiran seperti itu. Atau enggak gitu, teman saya mungkin lagi nggak pegang HP. Atau enggak gitu, oh mungkin teman saya lupa balas chat saya. Kalau enggak gitu, teman saya nggak punya kuota, seperti itu Mbak ya. Jadi lebih mengisi keyakinan-keyakinan yang lebih positif seperti itu, yang lebih rasional, agar Mbak Dwi ini tidak merasakan salah lagi, tidak merasa kayak saya dijauhi oleh teman saya tidak disukai oleh teman saya, seperti itu Mbak ya. Oke, jadi Mbak Dwi di sini apakah sudah siap untuk berkomitmen lebih berpikiran positif agar memiliki keyakinan yang rasional? Iya, insya Allah siap Bu. Oke, kalau Mbak Dwi sudah siap, Ibu rasa proses konselingnya cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Karena mengingat waktu kesepakatan kita kan sama 20 menit Mbak ya. Mbak Dwi sendiri juga sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Dwi sendiri. Seperti itu Mbak ya. Ibu rasa proses konselingnya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam proses konseling ini. Apabila ada yang ingin diceritakan lagi, Mbak Dwi bisa menghubungi Ibu ya. Iya, betul. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita evaluasi ya mengenai keyakinan Mbak Dwi ini, apakah sudah rasional atau masih irasional seperti itu. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu. Ibu akhiri proses konselingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.